Jangan ya, jangan deh. Masya Allah. Nah, tuh. Sudah direkam rekaman ini. Baik, Ustaz mulai saja karena sudah 6.30 ya. Ustaz mulai dengan membuka. Silakan terbuka dulu dong kameranya. Ya, Ustaz sudah ingatkan ya. Ketika Ustaz sudah mengingatkan berarti Ustaz sudah terlepas dari apa? Dari mengingatkan seorang muslim. Nah, seorang muslim itu ditugaskan untuk mengingatkan. Nah, Ustaz ingatkan membuka. Kalau Anda tidak mau mendengar nasihat Ustaz juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ada udzur, boleh silakan. Baik, Ustaz buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ista'iddu. Baik. Ya, sebagaimana slogannya ya homeschooling Kutab Ummul Qura sebelum belajar pasti dia bilang ista'iddu ya, tanda bahwasannya kita harus bersiap-siap dan sudah siap ketika kita ingin menambah ilmu. Baik, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak pernah didengar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Ananda, ini sudah 3 menit. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah senantiasa masih memberikan kita nikmat yang berlimpah buahnya dan berserak-serak nikmat yang kita bisa rasakan. Ya, terutama nikmat iman, ya, Islam, ihsan, ya, apalagi nikmat kesehatan, ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah nak ya, beberapa pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu sudah rutin kita melaksanakan kajian ini setiap hari Rabu setelah maghrib. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita kembali, ya. Ustaz mendapatkan ada zikri, ya, kemudian ada Kiani, ya, dengan Ustaz juga, ya. Udah, saya melihat anak-anak Ustaz dulu yang sering ada Farizki, ya, Masya Allah. Ada Neneng, kemudian ada ini enggak? Ada Neneng, ya, banyak ya, Masya Allah. Yang belum Ustaz sebutkan, ya, mohon maaf ya, kita perlu kenalan. Baik, anak-anak sekalian, itu nikmat itu harus kita syukuri sekali ya. Nah, sehingga pada hari ini Ustaz bersyukur sekali. Nah, nanti Ustaz akan bercerita dulu. Kalau kalian bertanya kepada Ustaz, apa yang sudah Ustaz syukuri hari ini? Jadi, begini. Ustaz itu tadi mengendari motor. Karena keingat Ustaz memberikan materi pada maghrib, setelah maghrib di hari Rabu, Ustaz keingat, apa ya yang ingin Ustaz sampaikan pada hari ini? Ustaz ingat sesuatu. Tentang apa? Tentang syukur. Jadi sepanjang perjalanan di atas motor itu Ustaz berpikir,
Oh, hari ini sudah bersyukur belum ya hari ini? Wah, ini kenapa pakai burung hantu semua ini? Matanya melotot, ya. Tapi Ustaz tahu bahwasanya Hasuki ya, homeschooling Ummul Qura itu dia tidak menggunakan filter saat belajar. Ustaz tahu itu loh ya. Ustaz tahu. Karena itu di antara adab. Nah, ya. Berkembang pula ini. Bu ikan buntalnya ya. Ya, baik. Sehingga dalam perjalanan tadi, Ustaz berpikir, oh, hari ini sudah bersyukur apa ya? Kemudian Ustaz ingat-ingat. Ternyata pagi tadi Ustaz berpikir, mengingat bahwasannya tadi pagi Ustaz meminta nasihat kepada teman Ustaz. Ya. Dan ini apa yang Ustaz syukuri? Ya, Ustaz bersyukur bahwasannya Ustaz mengamalkan hadis ini. Nah, kemudian Ustadz, ya kita kembali ke nasihat tadi. Ustadz datang kepada teman Ustadz, ya teman Ustadz bernamanya Nazmuddin. Dia setiap kali mengenalkan dirinya, dia bilang, perkenalkan nama saya Nazmuddin. Gitu. Ya, nadanya seperti itu, Nazmuddin. Nah, beliau ini senior Ustadz di Madinah. Ya, di Madinah. Kemudian Ustadz sengaja datang kepada beliau, datang bilang, Ustadz saya butuh nasihat. Ustadz, saya ini ada sedikit masalah, ya, nasihati saya. Apa yang bisa saya ambil hikmah atau nasihat dari antum? Nah, kemudian dia bilang, Ustadz itu punya kendala, anak-anak sekalian Ustadz dirahmati Allah. Ustadz itu punya kendala. Kendala apa? Ustadz itu punya suara yang melebihi batas. Ya, suara Ustadz itu melebihi batas. Bahkan Ustadz pernah satu pekan itu Ustadz teriak. Ustadz ngajar dengan teriak semangat gitu ya. Sehingga pada hari ketujuh Ustadz merasakan hilangnya suara. Ya, karena Ustadz teriak. Nah, sampai detik ini pun Ustadz masih teriak. Ya, teriak di sini dalam menyampaikan. Bahkan Ustadz sendiri di sini, Ustadz merasa suara Ustadz kencang sekali. Kemudian Ustadz bilang kepada dia, Ustadz, saya ini suaranya besar. Gimana cara menurunkan suara? Kemudian dia menyampaikan nasihat seperti ini. Ustadz, antum sudah periksa telinga belum? What? Ustadz langsung kaget. Kenapa hubungannya dengan suara kemudian dengan telinga? Ya, kemudian beliau bilang, mungkin telinga antum sudah lama tidak dibersihkan. Ustadz berpikir, kapan ya terakhir kali membersihkan telinga? Oh, Ustadz ingat ketika itu Ustadz membersihkan telinga saat di pangkuan Umi Ustadz. Wah, tapi itu lama sekali. Terus sekitar 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin 20 tahun Ustadz tidak membersihkan telinga Ustadz. Tapi Ustadz ya membersihkan tidak. Ya mungkin kalau misal dulu pernah Ustadz datang kepada dokter untuk membersihkan. Tapi itu sudah lama sekali. Nah, kita kembali lagi kepada Ustadz Nazmuddin tadi. Ya, mungkin telinga antum sudah lama tidak dibersihkan. Nah, kemudian dia bilang, coba antum periksa ke dokter yang khusus THT. Ya, telinga, tenggorokan ya. Telinga, hidung, sama tenggorokan. Nah, ini semuanya menyatu. Ya. Nah, ketika itu saya berpikir, di mana rumah sakit yang ada mengurus THT ya? Ya, Ustaz cari-cari, ya adalah dekat sini. Nah, Ustaz dari sini mendapatkan sebuah nasihat yang benar juga ya. Karena gini, mungkin telinga Ustaz sudah lama tersumbat atau sudah lama tidak dibersihkan, ya. Tidak lama dibersihkan sehingga suara Ustaz yang membesar, sehingga yang Ustaz ucapkan ini dengan frekuensi yang di telinga Ustaz itu masih kecil, maka Ustaz teriak. Nah, patokannya bagaimana? Ya patokannya dengan telinga yang mendengar, ya. Oh, mungkin telinga orang setiap orang bertemu dengan Ustaz suaranya kecilkan lagi. Nah, Ustaz balik lagi, ya. Nah, Ustaz bersyukur bahwasannya masih ada orang yang baik ketika kita meminta sebuah nasihat, mereka memberikan nasihat yang benar, ya, yang benar. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu, nak. Ya. Nah, tapi mungkin Ustaz selama ini menemukan fenomena yang berbeda, ya, menemukan fenomena yang berbeda. Karena dalam hadisnya disebutkan, ya, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, ya. Di antara haknya seorang muslim itu ada 6. Di antaranya itu wa idzastansahaka fansahhu, yang dimana kita yang meminta, jika seseorang meminta nasihat maka berikanlah.
Ya, berikanlah nasihat itu. Nah, jadi Ustadz ingin satu kelas ini yang hadir 40 lebih ini di sini, ya, punya sifat yang dimana dia suka meminta nasihat. Meminta nasihat kepada siapapun. Kepada teman, kepada orang tua, kepada abi, kepada umi, kepada Ustadz. Oke, silakan. Dadah. Ya, dadah. Ya, meminta nasihat kepada teman, kepada siapapun itu. Ya, nah, supaya apa? Supaya mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, tapi fenomena apa yang Ustadz sering temukan di kalangan kita? Ya, fenomena itu adalah seseorang dia selalu memberikan nasihat. Dikit-dikit memberikan nasihat. Suara kamu besar, kecilkan dong. Apa namanya? Sendalnya jangan ditaruh sembarangan dong. Jangan buang sampah sembarangan dong. Dia selalu memberikan nasihat seperti itu. Ya. Nah, tapi yang di dalam hadis itu mintalah nasihat. Nah, jika seseorang meminta nasihat, nah, ada syarat jika meminta, ya. Nah, ini kebanyakan orang memberikan nasihat. Sehingga ketika orang memberikan nasihat itu agak berat diterimanya. Tapi, nah, ketika kalian meminta kepada Abi, kan pengen nasihat dari Abi boleh tidak? Nah, itu mudah diterima, nah. Ya, misalnya Khadijah juga, Abi, Umi, atau kakak, ya, minta nasihatnya dong, gitu. Insya Allah diberikan dengan baik dan kamu menerimanya dengan baik juga. Nah, jadi Ustadz mensyukuri abang, ya Ustadz punya sifat, ya bukan punya sifat. Ustadz mensyukuri telah mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu wa idastansahaka fansahu, ya. Jika seseorang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Nah, Ustadz meminta kepada teman, ya, kemudian teman Ustadz menjawabnya, memberikan nasihat itu. Nah, jadi Ustaz harap kepada teman-teman, kepada anak-anak sekalian punya sifat seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu sebuah kesyukuran yang Ustaz hari ini bisa ucapkan kepada anak-anak sekalian. Ya, baik, itu yang pertama. Nah, masuk yang kedua. Ya, karena waktu kita tidak terbatas, ya. Karena Ustaz bilang 15 menit di awal, Ustaz mengingat sebuah syukur terus. Nah, yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan syafaatnya dari beliau. Baik ananda sekalian, ya, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah sebagaimana yang Ustaz contohkan tadi, ya, kita akan mendapatkan syafaatnya, ya, mendapatkan syafaatnya. Kita akan punya alasan ketika sudah di surga nanti, ya Rob, saya sudah ini, ya, saya sudah melaksanakan apa yang Engkau perintah, berikan aku surgamu, ya, berikan aku surgamu. Ya Rob, aku telah melaksanakan hadis atau sunnah yang Nabi sudah laksanakan, aku contoh. Aku meminta kepadamu ampunan dan aku meminta engkau jauhkan aku dari neraka dan aku meminta engkau masukkan aku ke surga. Nah, dengan inilah kita bisa, ya, dengan mengamalkan sunnah-sunnah itu kemudian kita mendapatkan surganya. Baik. Nah, maka, ya, materi pada hari ini sama, ya, sama. Karena Rasulullah SAW juga mengamalkan. Apa amalannya? Rasulullah itu dan para sahabat, ya, sering sekali, ya, mereka melaksanakan sebuah safar, ya, sebuah safar. Safar itu perjalanan. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pekan lalu tentang safar, ya, tentang perjalanan. Nah, Rasulullah itu suka, ya, apalagi ketika mereka berjalan, ya, menuju dari Makkah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu perjalanan yang sungguh panjang. Kalau misalnya Ustaz tempuh, ya, ketika itu Ustaz berada di Madinah. Karena Ustaz tinggalnya di Madinah, kemudian Ustaz bersafar ke Makkah untuk mengambil umroh, ya. Ustaz menempuh perjalanan 6 jam, ya. Paling cepat 5 jam atau 4 jam, 4 jam setengah. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Yang lebih cepat apa? Kereta cepat. Ya, tapi kereta cepat ini membutuhkan dana yang lebih, ya. Tapi bisa ditempuh dengan 2 jam. Bayangkan, dari Madinah ke Mekah itu jauh sekali, jauh, ya. Ustaz bisa membayangkan bagaimana para sahabat dan Rasulullah, ya, Rasulullah dan para sahabat mereka hijrah, ya, melalui batu yang kasar, kemudian mereka naik kuda, ada yang naik unta, berjalan, ya. Berjalan, ya. Nah, bayangkan itu jauh.
Ya. Nah, kemudian bagaimana juga Rasulullah perjalanan dari mana? Dari Makkah, dari Madinah, ini perang Badar. Dari Makkah, dari Madinah ke Badar. Itu lumayan jauh juga, nah. Alhamdulillah Ustaz sudah pernah safar juga ke Badar, yang dimana itu ada perang Badar, yang dimana ini perang yang dimenangi oleh kaum muslimin, ya. Yang ketika itu jumlah muslimin sangat sedikit dan para musyrikin juga banyak mereka, karena kaum saudagar, ya, orang-orang yang membawa barang-barang untuk jualan, ya. Nah, Ustadz pernah ke sana. Itu perjalanannya lumayan cukup jauh, nak, ya. Kalau misalnya untuk mobil itu sekitar ya dua jam atau 2-3 jam ke Badar. Itu perjalanan yang sangat panjang, ya. Maka turunlah ayat, ya. Turunlah ayat yang berbunyi apa? Idza kuntum ala safarin, ya. Yang dimana ayat ini berbunyi tentang apa? Tentang keringanan, ya. Keringanan apa? Keringanan untuk mengkosor atau menjamak yang namanya sholat, ya. Sebentar, Ustadz. Ya, karena di dalam ayatnya banyak, ya. Ayatnya banyak disebutkan, terutama dalam apa namanya? Dalam puasa. Ya, misalnya puasa itu banyak juga. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka diganti dengan hari yang lain. Jika misalnya kalian dalam safar. Nah, ini semua, ya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba. Nah, ini juga, ya, safar juga. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Nah, karena perjalanan ini, ya, kita apa namanya? Membutuhkan waktu yang panjang, maka Allah berikan apa yang Allah berikan? Keringanan, ya, keringanan yang dimana Ustaz sudah sampaikan pada pekan lalu. Baik. Nah, pada pekan kali ini, ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai pada pekan lalu. Ya, Ustaz izin men-share, ya, men-share layar. Nah, semoga ini bisa dilihat kepada Ananda sekalian. Tapi muka Ustaz mungkin hilang. Muka Ustaz hilang. Baik. Ya. Kita masuk ke sholat, qasar sholat. Nah, kita mengingat apa yang sudah saya sampaikan di awal. Banyak yang namanya perjalanan atau safar. Ya. Sehingga safar ini Allah berikan kepada kita keringanan. Dalam bahasa Arab adalah rukhsah. Ya, keringanan. Ya, keringanan apa? Yang dimana yang sebelumnya sholat, qasar sholat, mengurangi sholat. Ya, Allah memberikan keringanan. Keringanan apa? Yang dimana sholat zuhur itu dari 4 menjadi 2. Ya, kemudian asar dari 4 jadi 2, maghrib jadi 4, dari 4 menjadi 2. Nah, hanya sholat yang 4 rakaat saja. Seperti apa? Zuhur, asar, dan isya. Hanya ini saja. Ya. Nah, ketika Allah sudah memberikan keringanan, maka silahkan ambil keringanan ini, nak. Ya. Contoh, Ustaz sudah memberikan contoh tadi. Dari Makkah ke Madinah itu sangat jauh. Ustaz ambil 6 jam perjalanan. Maka ketika Ustaz sudah sampai ke Makkah, maka Ustaz berhak apa? Mengqashar sholat. Ya, Ustaz diberikan kesempatan untuk mengurangi sholat tadi, untuk meringan, ya, yang dari 4 jadi 2. Ya, bukan Ustaz meninggalkan, tapi mengurangi. Karena Allah suka ketika seorang hambanya menggunakan rukhsah tadi, keringanan. Ya. Nah, tapi yang Ustaz temukan ketika Ustaz sampai di Mekah ketika itu, ya, ada beberapa teman Ustaz tetap melaksanakan sholat itu, ya, 4. Karena mereka tahu bahwasanya pahala ketika melaksanakan, ya, sholat berjamaah dan di Masjid Al-Haram, ya, itu pahalanya berkali-kali lipat banyaknya. Nah, tapi ya Allah suka ketika Allah memberikan keringanan, ya kita menggunakan keringanan itu. Nah, seperti Ustaz ketika itu, misalnya Ustaz berangkat biasanya sampainya itu sekitar berangkatnya dari asar, dari zuhur setelah zuhur, ya sekitar jam 2 atau 3, ya Ustaz sudah mengqashar, ya, sholat zuhur dan asar, ya 2. Kemudian Ustaz berangkat
Nah, dalam perjalanan misalnya berhenti. Nah, biasanya sopir juga berhenti dia di beberapa stasiun atau terminal, ya, karena bus kita. Nah, ketika sampai di terminal ya kita berhenti, kemudian kita sholat. Nah, ini berhentinya di antara kapan? Di antara maghrib dan isya. Nah, maka ketika sudah kita dalam safar, maka diberikan kesempatan untuk mengqashar sholat. Ya, ketika itu 3 maghrib, kemudian 2 isya. Seperti itu. Dan ini ya Ustadz kerjakan. Karena Ustadz mengamalkan ketika kamu dalam perjalanan, maka silahkan untuk mengqashar sholat. Nah, anak-anak pun tidak asing. Ya, mungkin kalian yang hadir di sini 69 orang, ya, kalian tidak asing dengan mendengar qashar atau jamak. Karena kemarin ada santri yang bertanya kepada Ustadz, ya, Ustadz lupa namanya siapa, Ustadz mohon maaf. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana ini? Pernah Ustadz tanya kepada dia, nah, kamu pernah tidak mendengar kata qashar dan jamak dari orang tua kamu? Oh ya pernah Ustadz. Ketika kapan? Ya ketika safar, perjalanan. Karena jamak dan qashar ini pasti dan sering kita dengarkan ya dalam perjalanan. Nah, maka perjalanan yang bagaimana Ustadz? Kita akan masuk. Ya, setelah kita tahu ya pengertian dari qashar itu ya mengurangi ya, maka kita masuk. Ya, syarat-syarat mengqashar sholat. Nah ini poin yang kedua, yang pertama tadi tentang pengertian. Yang kedua ini adalah syarat. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan ini? Ya, nah maka ketika itu, ya, Ustadz tanya kepada anak, nak, pernah tidak kamu melaksanakan qashar? Oh pernah Ustadz. Kapan? Oh ya, ketika itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Ya, Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung itu sudah lumayan jauh, nak. Ya, nah, kalau misalnya Ananda tanya kepada Ustadz sendiri, Ustadz sendiri, kalau jamak dan qashar sholat itu bagaimana Ustadz? Baik, Ustadz akan berikan contoh untuk Ustadz sendiri. Ustadz kan berada di Bogor Barat. Bogor Barat di Cibunggulang, ya di kaki gunungnya Gunung Salak. Nah, ketika itu Ustadz punya agenda di Bekasi. Ya, Bekasi Bogor itu lumayan jauh, jauh sekali. Ya, kalau misal Ustadz lihat di Google Map, itu jaraknya antara Bekasi sama Bogor sama Bekasi itu kurang lebih perjalanannya ya 3 jam atau 2 jam. Ya, 2 jam. Dan Ustadz lihat sekitar 50-60 lebih, ya, 60 lebih. Atau pernah Ustadz bandingkan kemarin itu ke Bogor, di Bogor Selatan atau bagaimana, itu 40 kilo. Dan itu Ustadz hitung 1 jam setengah. 1 jam setengah. Nah, maka ketika Ustadz hitung 40 km ini, ya, Ustadz hitung-hitung, wah jauh juga ya. Tapi di sini ada syarat. Syaratnya di sini jelas, ya. 80 sampai 90 kilo. Nah, ini jarak minimal, ya. Jarak minimal. Kenapa Ustadz berikan ini di pertama, tapi di sini tertulisnya nomor 2? Ya karena Ustadz ingin perbandingannya saja. Nah, 1 jam setengah itu kalian mendapatkan di perjalanan 1 jam setengah, ya, 40 km. Maka jika perjalanannya 3 jam, itu sudah 80. Maka Ananda sudah bisa melaksanakan sholat qashar. Ya, silakan apa? Berda, kalau izin silakan. Oke, baik, silakan. Ya, maka Ananda, Waalaikumsalam. Maka jika Ananda dalam perjalanan 3 jam, maka Ananda sudah bisa melaksanakan sholat jamak atau qashar tadi, ya. Mengurangi 2, ya, dikumpulkan zuhur dan asar, atau mengumpulkan keduanya, ya, dalam sholat zuhur, ya, seperti itu. Nah, syarat yang kedua, itu syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama adalah jarak minimal, ya. Jarak minimalnya 16 parsah atau 80 sampai 90 km. Nah, ini patokannya. Maka kemarin ketika Ustadz tanya, Ananda berapa jaraknya? Oh ya, sekitar 80 Ustadz. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana Ustadz kalau misalnya 75 atau 79, ya, maka ini di luar jarak minimal tadi. Nah, ya, tapi pastikan Ananda tahu ini minimal ilmu dasar. Ya. Jika misalnya di bawah itu, maka pastikan Ananda sholatnya di waktunya masing-masing. Ya, zuhur 4 rakaat, kemudian asar
4 rakaat juga. Seperti itu. Jika belum sampai 80. Nah, nanti pembahasan luasnya insya Allah di lain waktu. Atau boleh nanti tanya kepada Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Misalnya aku pernah melihat guru saya, dia di bawah 80%, 80 km, dia sudah menjamak atau mengqashar sholat. Nah, nanti boleh ditanyakan kepada Ustaz. Ya, boleh. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Syarat-syarat mengqashar sholat. Yang kedua, ya, Ustaz mencatat di sini nomor pertama. Ya, tapi Ustaz yang kedua. Karena yang pertama tadi Ustaz sebut jarak minimal, sudah Ustaz sebutkan. Nah, yang kedua adalah perjalanan bukan untuk maksiat. Nah, ini harus Ananda perlu ya. Ya, kalau misalnya safarnya untuk silaturahmi, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kamu niat, saya sampai di tempat itu saya akan bermaksiat. Ya, contohnya misalnya Allah mengharamkan innamal khamru. Allah mengharamkan yang namanya khamar, minuman keras. Kemudian Anda jalan, kemudian Anda jalan atau jalan-jalan ya keluar dari rumah untuk safar. Kemudian safarnya, saya mau datang ke Bandung itu, misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, ya. Saya mau sampai ke Bandung, saya mau minuman keras. Saya mau minum minuman keras. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah larang. Allah sudah larang untuk kita innamal khamru wal maisiru wal ansabu min amali syaitan. Sesungguhnya khamar itu minuman keras itu dilarang. Karena ini perbuatan dari perbuatan syaitan. Maka tidak boleh. Nah, itu yang kedua, syarat yang kedua. Nah, kemudian apa? Syarat yang ketiga, ya, sholat tunai 4 rakaat. Ya, qashar hanya berlaku untuk sholat yang ditunaikan saat berpergian. Ya, sholat qadha di rumah tidak diqashar, tetapi sholat qadha dalam perjalanan boleh diqashar. Nah, tapi di sini Ustaz ingin menekankan 2 syarat. Ya, 2 syarat ini yang mungkin sampai saat ini yang Ustaz sudah dalami bahwasannya sangat penting. Ya, sangat penting. Yang pertama itu jarak, yang kedua itu perjalanannya ini bukan untuk maksiat. Nah, ketahuilah, kalau misalnya kalian sudah ada terbesit dalam hati kalian untuk ada niat, ya, misalnya saya mau melakukan ini sebuah kesalahan, maka ya itu dilarang. Ya, maka silakan Anda sholat lagi. Nah, tapi ingat, maksiat itu ya tidak boleh kita kerjakan, haram. Ya, kalian akan mendapatkan dosa. Tapi ketika kalian tinggalkan, kalian akan mendapatkan pahala. Baik Ananda, karena azan sudah berbunyi di sini, ya. Silakan Ananda yang ingin meninggalkan kelas karena azan sudah berbunyi, silakan. Tapi ya, Ustaz ingin menyampaikan, ya, alhamdulillah, ya, pertemuan kali ini ya kita sudahi dengan syarat, ya. Syarat kita mengqashar sholat. Ada 3 tadi, tapi Ustaz tekankan di 2. Jarak dan perjalanannya bukan untuk maksiat. Ya. Semoga yang Ustaz sampaikan bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti. Karena ini penting. Ya, 2 ini penting sekali. Syarat kita mengqashar dan menjamak sholat. Baik, Ananda, karena azan sudah berbunyi, maka Ustaz ingin mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri di sini, Ustaz ingin memberikan sesuatu. Ya, memberikan sesuatu kepada orang yang semangat sekali dia, ya, karena tadi Ustaz sudah tanya ini, wah ini sudah senang sekali ya, dan semangat dia datangnya. Ustaz tadi masuk ke sini 624, ya, Ustaz masuk 624, tapi di sini ada yang datang duluan, mungkin lebih daripada Ustaz, ya. Nah, tapi ini sudah senyum-senyum duluan nih anaknya, ya. Ustaz harapkan tadi yang Ustaz tanya, ya, Ustaz tanpa harus menyebutkan namanya, ya, dia sudah bilang tadi, Ustaz saya duluan. Oh ini tidak bisa ini. Oke Ustaz, minta tolong pada admin ini menuliskan nomor telepon saya di kolom chat agar dihubungi oleh Ananda yang datang pertama kali, ya. Ada di sini, ya. Kalau misalnya di kamera Ustaz di sebelah kanan dia, ya, sebelah kanan. Dan dia dari awal, itu, udah angkat tangan dia, ya. Oke, itu di awal dia sudah datang dan dia hidupkan kameranya, ya. Ustaz pengen nanti Ananda Wildan, silakan hubungi Ustaz, chat Ustaz dan kirimkan nomor teleponnya atau kirimkan rekening Wildan kepada Ustaz. Ustaz akan kirimkan sesuatu kepada orang yang sangat rajin, ya.
Sebelum yang lain datang, sudah datang duluan. Ya, Ustaz tunggu ya, Wildan ya. Ya, yang lain Ustaz pengen juga semangatnya sama juga. Ya, sama juga. Karena bisa jadi rezeki itu ada di mana-mana. Ya, mungkin hari ini rezeki Ustaz berikan kepada Wildan, ya, rezekinya. Ya, silahkan hubungi Ustaz. Kalau Wildan tidak menghubungi Ustaz berarti yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 nanti Ustaz akan berikan. Tapi Ustaz tidak tanya tadi yang nomor 2 siapa yang datang sini. Ya. Baik, Ananda sekalian, karena ya kirimkan rekening kepada Ustaz. Ya, chat Ustaz dan kirimkan rekening. Ustaz akan kirimkan sesuatu yang berharga untuk akhi Wildan. Ya, jangan lupa bersyukur. Ya. Baik, Ananda sekalian, sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin membiasakan ini. Ustaz ingin dites sama Ananda sekalian. Ustaz berikan kesempatan 1 atau 2, 1 aja lah karena udah azan. Silakan Ananda bertanya, ya, seperti biasa. Ini cepat sekali tangannya. Ya. Baik, Ustaz sudah melihat kecepatan tangannya Kisha ini. Saya suka sama Kisha ini ya, Masya Allah. Anandanya ukhti, salehah, Masya Allah. Silakan. Jika ukhti Kisha ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Ustaz. Ustaz tunggu sekarang. Silakan dibuka mikrofonnya. Tanyakan. Ustadz Afwan, bisa tidak kita qasar sholat saat sholat maghrib dan sholat isya di jam 3 pagi? Baik. Masya Allah. Barakallah. Oke, cukup. Pertanyaan sudah, Liza? Sudah, Ustadz. Baik, syukran. Jazakillah khairan. Barakallah fiki. Pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat indah dari ukhti Kisha. Baik. Seorang ingin menjamak maghrib dan isya di waktu jam 3 pagi. Apa hukumnya Ustaz? Maka Ustaz katakan boleh. Boleh. Ketika pertanyaannya kenapa boleh Ustaz? Ya, karena waktunya belum masuk sholat subuh. Ya, perlu diperhatikan. Sholat isya itu punya waktu yang panjang sekali. Panjang sampai kapan? Ya sampai syuruk. Ya, sampai terbitnya matahari ketika fajar. Ya, jika Kisha bertanya, bolehkah kita menjamak maghrib dan isya di waktu jam 3? Ya boleh. Ya, tidak boleh menjamaknya kapan? Ya kalau misalnya jam 3 sudah masuk subuh, ya. Nah, tapi untuk Indonesia subuh itu paling cepat sekitar jam setengah 4, ya, setengah 4 atau setengah 4 kurang. Nah, itu. Tapi kalau misalnya Kisha, ya, misalnya Kisha dalam perjalanan dan perjalanan ini tidak pernah berhenti. Ya, ini biasanya ini safar misalnya ke Mekah, ke Madinah, misalnya pesawat 9 jam perjalanan. Berangkatnya dari sini sebelum isya, sebelum maghrib. Maka di pesawatnya sudah masuk sholat maghrib Indonesia. Dan ketika itu belum tahu nih kapan waktunya sholat. Nah, tapi dilihat sama teman-teman, sholat. Waktu subuh waktu subuh mau mendekat. Maka silahkan ketika itu bisa Ananda kerjakan sholat maghrib dan isya-nya dijamak dan dikosong seperti itu. Maka jawaban dari Kisha boleh, ya, boleh. Kalau misalnya lewat, bagaimana Ustaz? Tidak ini, maka sholatnya bukan jamak dan qasar lagi, tapi ketika sudah lewat di waktunya, maka bisa sholat qadha. Nah ini di pembahasan yang lainnya, ya diganti. Sampai sini paham ya Kisha ya? Insyaallah paham Ustaz. Jazakallah khairan, syukron. Baik, alhamdulillah. Ya, itu pertanyaan dari Kisha. Jazakillah khairan wa barakallahu. Dan Ananda sekalian, ya, jika ada pertanyaan, ya seperti mohon Pak Isdafi, angkat tangan terus ya. Ustaz berikan kesempatan ini. Pak Isdafi, jika ada pertanyaan silakan menghubungi Ustaz. Udah lama juga kita tidak ini ya. Pak Isdafi ya, udah lama kita nggak belajar ini bareng. Tapi Ustaz tunggu ya, chatnya pertanyaannya kirim kepada Ustaz. Pasti punya nomornya. Ya, karena sudah ada beberapa santri yang bertanya kepada Ustaz. Ya, yang kemarin namanya Cina, namanya Jepang itu bertanya kepada Ustaz soalnya. Baik, Ananda, kita cukupi dan Ustaz minta maaf kepada yang belum bisa Ustaz berikan kesempatan untuk bertanya ya, Faiz, Davi, Arisha, Zahra sama Rafid. Jika ingin silakan nanti menghubungi Ustaz ya. Baik Ananda, Ustaz minta maaf di akhir ini dan Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan katsira ya atas perhatiannya dan Ustaz minta maaf jika misalnya ada kata-kata salah dalam penyampaian. Ustaz minta maaf.
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah berikan rahmat dan Allah mudahkan kita dalam mengerjakan dan mengamalkan apa yang sudah Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Semoga semoga dapat pahala Ustaz. Semoga Amin. ke surga Firdaus. Amin. Syukran Nafis. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Kami Ya Pak, pada Dafa. numpang kadang-kadang tadi pelajaran satu desa. Kamu dari mana? Apa? Dulu ya. Bye-bye. Boyela di sini ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.